Fire! 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 Six Golf Romeo, shot over. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Haina Road yang dirilis pada September tahun 2015. Disutradarai oleh Paul Gross dan diperankan oleh Rossif Sutherland. Film ini sendiri berdasarkan pada kisah nyata Operasi Rute Haina atau Jalur Haina yang dibangun pada tahun 2010 sampai 2011 oleh satuan tugas yang berbasis di Quebec, yaitu Batalion 1 Royal 22 Air Regiment atau Resimen 22 Pasukan Infanteri Kanada dan 12 Air Regiment Blindé du Canada atau Tentara Kanada Lapis Baja, di mana satuan ini bertugas untuk operasi militer Kanada dalam pengamanan pembangunan jalur Haina di Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan, yaitu tempat lahirnya pasukan Taliban. Jalur Haina dibangun dengan tujuan mempermudah operasi militer dalam memerangi Taliban. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, simak saja alur ceritanya sampai habis. Film ini diawali dengan memperlihatkan pengintaian area operasi pasukan Kanada melalui satelit militer di wilayah kelahiran Taliban, yaitu Provinsi Kandahar, tepatnya di Afghanistan Selatan, di mana dijelaskan bahwa di wilayah itu sering terjadi agenda-agenda yang bertentangan, persaingan antar suku, dan perselisihan berdarah. Hingga akhirnya dibuatlah jalur Haina sepanjang 15 km untuk menelusuri lebih jauh pergerakan Taliban yang dianggap sebagai dalang konflik. Kemudian kita diperlihatkan dengan operasi pengamanan jalur Haina oleh 4 orang personil penembak jitu Kanada di suatu bukit yang dipimpin seorang bintara tinggi yakni Sersan Mayor Ryan Sanders yang diperankan oleh Rossif Sutherland, di mana mereka mendapati seseorang yang mencurigakan sedang membawa sebuah sekop dan membawa sesuatu yang ditutupi dengan kain. Sersan Ryan yang curiga melihat adanya kabel detonator di benda yang dibawa oleh orang tersebut dan memberikan laporan identitas target ke pos komando untuk meminta izin kontak senjata. Tampak benda tersebut ternyata adalah alat peledak yang akan dijadikan ranjau. Sersan Ryan pun memerintahkan anggotanya menembak orang tersebut tepat di dada. Engage in center mass, no motion. In the grid, Quebec 419982. Setelah itu, pos komando memerintahkan beberapa kendaraan lapis baja untuk melakukan evakuasi penjemputan. Sambil menunggu, Sersan Ryan dan anggotanya mengamankan terlebih dahulu jalan yang akan dilaluinya. Setelah memeriksa badan jalan, Sersan Ryan menyarankan kendaraan jemputannya untuk tidak melewati jalan tersebut karena ditemukan beberapa tambalan aspal yang mencurigakan, dan ketika dia memerintahkan anggotanya untuk menembak tambalan jalan tersebut, salah satu tambalan jalan telah terpasang ranjau peledak milik Taliban, dan ternyata tanpa diduga puluhan pasukan Taliban telah berencana untuk melakukan serangan. We're blown. Allahu Akbar! I'm seeking strong point. Wait up. Karena kalah jumlah, Ryan dan anggotanya memutuskan untuk melarikan diri dan bertahan hingga unit pasukan bantuan tiba dari pos komando. Sampai akhirnya mereka berlari menuju sebuah desa untuk mencari perlindungan. Ketika mereka masuk ke salah satu tempat di desa itu, mereka bertemu dengan seorang tetua suku yang memiliki 2 mata dengan warna yang berbeda.
yaitu salah satu matanya berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Tetua itu menyuruh Ryan dan anggotanya untuk berlindung di dalam rumahnya. Kemudian, Ryan melaporkan deskripsi tetua tersebut ke pos komando. Tampak seorang perwira intelijen bernama Pete Mitchell yang diperankan oleh Paul Gross seperti mengetahui siapa pria tua tersebut. Karena sudah tersudut dan tidak ada pilihan lain, Ryan dan anggotanya memutuskan untuk berlindung di dalam rumah tetua itu hingga bantuan unit reaksi cepat tiba. Kemudian, tampak para pasukan Taliban telah mengepung tempat tersebut. Tak lama kemudian, pasukan Taliban menembakkan RPG ke arah rumah tersebut. Dengan santainya, tetua misterius itu pun keluar untuk menghalau para pasukan Taliban. Namun anehnya, tiba-tiba puluhan pasukan Taliban yang mengepung mereka seketika pergi meninggalkan tempat itu. Taliban, we're safe. You trust him? Ryan dan anggotanya pun berhasil selamat dan kembali ke pangkalan. Selanjutnya scene berganti di Bandara Internasional Afghanistan yang berada di Provinsi Kandahar, di mana disinilah jalur keluar masuk puluhan ribu pasukan koalisi 45 negara berbeda untuk memerangi Taliban dan para pemberontak lainnya. Someone consumes food a day and shits in. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pimpinan tinggi pasukan Kanada, yaitu Jenderal Rilman, ditemani dengan agen perwira Mitchell dan seorang operator IT yaitu Kiwei. Rilman mengundang beberapa orang-orang penting Afghanistan yang dikenal memiliki pasukan milisi dan juga seorang pengusaha tanah, yaitu Basir Daud Khan dan putranya Karim serta beberapa anggotanya, dengan maksud meminta bantuannya dalam melancarkan pembangunan jalur Haina untuk melumpuhkan pergerakan Taliban dan membuat kesepakatan menghadiri acara peresmian jalur Haina. Fucking standing. Basir Daud Khan pun menyetujui kesepakatan dengan Jenderal Rilman untuk membantunya melancarkan pembangunan dan peresmian jalur Haina. Namun, agen Mitchell dan Kiwei tidak mempercayai Basir Daud Khan dan menganggapnya sebagai salah satu dalang penghambat pembangunan jalur Haina. Setelah itu, agen Mitchell berangkat ke markas lokal di desa Spurs untuk menjumpai Sersan Ryan dan mencari tahu informasi mengenai tetua desa misterius yang memiliki dua warna berbeda pada matanya, di mana sebelumnya tetua tersebut menolong Ryan dan mengusir pasukan Taliban dengan sangat mudah. Sesampainya di markas lokal, kita diperkenalkan dengan Kapten Jennifer Bowman yang menjalani hubungan dengan Sersan Ryan dan merahasiakannya karena larangan peraturan militer. Kemudian, agen Mitchell menghampiri Ryan dan mengajaknya mengobrol mengenai tetua desa yang pernah menolongnya di desa Haji Baba. Mitchell menjelaskan prinsip Pastunwali kepada Ryan, yaitu kode etik suku Pashtun. Pastunwali secara luas dipraktikkan oleh suku Pashtun di wilayah Pashtunistan yang ada di Afghanistan dan Pakistan. Mereka memiliki prinsip hidup yang berbeda dalam memperlakukan orang lain. Salah satu prinsipnya ialah panah. Ketika tetua itu menyuruh Ryan masuk ke dalam rumahnya, maka dia mendapatkan panah, yang artinya perlindungan secara penuh. Namun tidak diketahui kenapa tetua itu memberikan perlindungan kepada Ryan. Oleh karena itu, Mitchell mengajak Sersan Ryan untuk menelusuri desa Haji Baba dan mencari tahu identitas tetua tersebut. Keesokan harinya, agen Mitchell Sersan Ryan bersama seorang penerjemah bernama Walid melakukan persiapan menuju desa Haji Baba, dikawal dengan beberapa pasukan pengaman. Sesampainya di desa Haji Baba, sayangnya agen Mitchell dan Ryan tidak menemukan tetua yang dicarinya. Namun, para tetua desa yang lain menjelaskan kalau tetua yang dimaksud oleh agen Mitchell dijuluki sebagai si hantu, yaitu para mujahidin yang pernah berperang dengan Rusia dan tidak bisa terbunuh, di mana mereka biasanya tinggal di kota Kandahar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Mitchell dan Ryan kembali ke markas. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang patriotis Afghanistan bernama Haji yang menjadi informan dan bersahabat baik dengan agen Mitchell. Haji sendiri berasal dari ibu kota Afghanistan yaitu Kabul. Dia memiliki banyak kenalan di Afghanistan khususnya di kota Kandahar. Mitchell memberitahu soal tetua desa itu kepada Haji, yang ternyata tetua misterius itu bukanlah orang biasa. Mitchell meminta Haji untuk mencari tahu keberadaan tetua tersebut di kota Kandahar dan mengatur waktu agar dia bisa bertemu tetua itu. Keesokan harinya, dikawal oleh Tentara Nasional Afghanistan, agen Mitchell dan Sersan Ryan diantar oleh Haji menuju kota Kandahar untuk bertemu tetua yang mereka cari, di mana sebelumnya Haji telah memberitahu lokasi dan mengatur pertemuan dengan tetua itu di sebuah pasar. Haji kemudian memisahkan diri. Sesampainya di lokasi, tetua itu menyambut baik kedatangan agen Mitchell. Setelah itu, Mitchell memberikan sejumlah uang sebagai bentuk balas budi karena sebelumnya telah menolong Sersan Ryan.
Namun tetua itu menolaknya dan mengatakan hanya orang bodoh yang menerima hadiah tanpa mengetahui untuk apa hadiah tersebut. Lalu agen Mitchell menjelaskan maksud kedatangannya kepada tetua itu mengenai legenda si hantu, yaitu julukan tentara Rusia kepada para mujahidin yang tidak terbunuh saat memerangi Rusia. Kemudian tetua itu mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang tetua desa biasa dari Pakistan dan bukan seperti yang dimaksud oleh Mitchell. Setelah itu dia pergi. Namun agen Mitchell mengetahui bahwa tetua itu telah memalsukan identitasnya. Dia meyakini bahwa tetua itu adalah mantan militan yang dijuluki Singa Padang Pasir, yaitu julukan yang diberikan orang-orang banyak kepadanya karena telah membuat tentara Rusia kewalahan saat menghadapinya. Di mana setiap kali dia terluka, dia selalu menghilang kemudian kembali lagi dalam keadaan pulih, sehingga pasukan Rusia menjulukinya sebagai hantu. Mitchell menyadari bahwa dia telah bertemu orang hebat, di mana kala itu Singa Padang Pasir ini mampu mengalahkan Rusia bahkan ketika usianya masih kanak-kanak. Namun setelah perang dengan Rusia usai, dia tidak pernah lagi terlihat. Dan itulah yang menjadi dorongan agen Mitchell menelusuri lebih jauh identitas si hantu yang tiba-tiba muncul. Karena sebelumnya dikabarkan bahwa si hantu ini sudah pensiun dari kelompoknya. Mitchell ingin memastikan bahwa tetua itu bukanlah ancaman. Against them, but him, he could probably